لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah memudahkan kita untuk bertemu kembali, berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita terkait dengan permasalahan salat yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Pembicaraan kita masih berkaitan tentang salatul jamaah, dan ada satu pembahasan yang dibahas oleh para ulama ketika membicarakan salatul jamaah, yaitu tentang masalah salat tahiyatul masjid. Para ulama ketika membicarakan salatul jamaah, mereka kadang membicarakan tentang salat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena biasanya salat jamaah itu dilakukan di mana? Di masjid. Sehingga ketika orang datang dan masuk ke dalam masjid, di sana ada satu adab, di antaranya adalah salat tahiyatul masjid. Ada beberapa adab, di antaranya salat tahiyatul masjid. Baik, kita baca ucapan dari Syekh di sini. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, beliau berkata, fa idza dakhala al-masjid, apabila seseorang masuk masjid, wajaba alaihi, wajib atasnya, an yusalli rak'atain, untuk mengerjakan salat 2 rakaat, qabla an yajlisa, sebelum dia duduk. Ya, antum perhatikan ucapan Syekh di sini, wajib atasnya untuk salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Dan ini pendapat sebagian ulama, terutama ulama dari mazhab Az-Zahiri. Ada satu mazhab disebut dengan mazhab Az-Zahiri. Mazhab ini berpandangan salat tahiyatul masjid hukumnya wajib, bukan sunnah. Dan ini menyelisihi pendapat dari 4 mazhab. Sepakat keempat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, menyatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, bukan wajib. Bahkan sebagian ulama menukilkan ijma' kesepakatan. Di antaranya Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan sepakat ulama bahwasanya tahiyatul masjid sunnah. Begitu pula Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Syarah Sunan Abi Dawud. Begitu pula Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Mereka ini semuanya mengatakan sepakat ulama bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Mereka mengatakan sepakat. Tetapi ternyata ada sekelompok ulama yang mengatakan tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Wallahu alam, pendapat yang terkuat adalah sunnah. Tetapi dia sunnah yang sangat ditekankan. Dia sunnah, tetapi sunnah yang sangat ditekankan. Saking ditekankannya sampai orang yang terlanjur duduk, ada orang masuk masjid, kemudian dia langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid, maka dia diperintahkan untuk bangun kemudian kerjakan tahiyatul masjid. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, ja'a rajulun, pernah seorang laki-laki datang, maksudnya masuk masjid,
wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jumu'ah. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah di hari Jumat. Beliau sedang khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk. Kemudian laki-laki itu langsung duduk. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan khutbah beliau. Lalu beliau pun berkata kepada laki-laki itu, "Asallaita ya fulan?" Wahai fulan, apakah engkau sudah salat tahiyatul masjid? Qala la, laki-laki itu mengatakan belum. Qal, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Qum, bangun, farka', kemudian lakukanlah tahiyatul masjid." Ya. Ini saking ditekankannya. Saking ditekankannya. Dan ini juga menjadi dalil orang yang terlanjur duduk tidak gugur darinya syariat tahiyatul masjid. Ya, tidak gugur darinya syariat tahiyatul masjid. Allahumma illa, kecuali kalau duduknya terlalu lama. Dia masuk masjid kemudian langsung duduk. Setelah 2 jam baru dia ingat. Ya sudah, ya, ikhlaskan saja. Ya, tapi kalau seandainya dia baru duduk kemudian ada yang mengingatkan, "Antum sudah tahiyatul masjid?" "Belum." "Sudah bangun." Ada sebagian ulama mengatakan siapa yang terlanjur duduk gugur darinya syariat tahiyatul masjid. Tetapi hadis ini menjadi jawabannya. Hadis ini menjadi jawabannya. Ya. Kita hormati pendapat ulama, tetapi tentunya kita lebih hormat terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini dia pembahasan para ulama terkait dengan solat jamaah. Mereka biasanya membicarakan tahiyatul masjid juga. Kemudian di sini beliau membahas, idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, bahasan tiang lek timu kamat. Apa bahasa Anda? Kamat. Apabila kamat sudah dikumandangkan, iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak boleh lagi ada solat sunnah. Yang ada hanyalah solat wajib. Ya. Meskipun solat tahiyatul masjid disyariatkan, tetapi kalau antum masuk masjid ketika iqamah, boleh antum solat tahiyatul masjid? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena di sini kita harus melakukan solat apa? Solat wajib. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu", apabila iqamah salat sudah dikumandangkan, fala salata, maka tidak boleh ada salat, maksudnya salat sunnah, illal maktubata, kecuali salat wajib. Baik. Cuman ulama dari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan sebagian mazhab Maliki mengatakan apabila seseorang masuk masjid ketika iqamah, maka tidak boleh dia salat tahiyatul masjid secara khusus, tetapi dia gabungkan niatnya tahiyatul masjid itu dengan salat wajib itu, dan dia bisa dapat pahala, kata mereka. Menurut ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan sebagian mazhab Maliki, disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dan yang lainnya. Ya, antum misalkan masuk masjid ketika iqamah maghrib dikumandangkan, atau ketika iqamah isya dikumandangkan, atau iqamah salat wajib lainnya dikumandangkan, maka tidak boleh antum melakukan tahiyatul masjid secara khusus, tapi antum langsung masuk mengerjakan salat wajib bersama imam, tetapi boleh antum ikut sertakan di sana niat tahiyatul masjid menurut sebagian ulama. Ya, dan ini disebutkan oleh mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan juga sebagian ulama mazhab Maliki. Mudah-mudahan dia mendapatkan pahala dengan dia memasukkan niat tersebut. Sebagian ulama memandang tidak boleh digabungkan niatnya. Kenapa? Karena tahiyatul masjid hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan yang dikerjakan ini sholat apa? Wajib. Ya.
Baik, ada khilaf di kalangan para ulama tentang ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan seandainya antum gabungkan niat antum, mudah-mudahan mendapatkan pahala. Ya. Baik. Kemudian apabila antum sedang sholat sunnah, di tengah sholat sunnah tiba-tiba iqamah dikumandangkan, pertanyaannya, antum lanjutkan sholat sunnahnya sampai selesai atau antum langsung keluar dari sholat sunnahnya? Baik. Lanjutkan atau keluar? Baik. Keluar. Iya, keluar kalau sholat sunnahnya masih panjang. Antum masih rokaat pertama, atau antum rokaat kedua tetapi baru Al-Fatihah, maka di sini antum keluar. Tetapi kalau sholat sunnah antum misalkan sujud terakhir di rokaat kedua, antum keluar atau lanjutkan? Lanjutkan. Lanjutkan. Ya. Dan ingat jemaah sekalian, kalau antum keluar dari sholat sunnah antum gara-gara iqamah, maka tidak ada salamnya. Ada satu hadis yang sahih. Dalam hadis itu disebutkan wa kana yusallimu fi akhir salatih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salam di akhir salat. Nabi alaihi salatu wasallam beliau salam di akhir salat. Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab beliau Fathul Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram, beliau mengatakan berarti kalau salatnya belum berakhir tidak ada salam. Karena hadis mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam salam kalau di akhir salat. Pertanyaannya, antum sedang di tengah salat sunnah tiba-tiba iqamah. Di tengah salat sunnah tiba-tiba iqamah, antum ingin keluar. Salat sunnah antum sudah berakhir atau belum ini? Belum, maka tidak ada salamnya. Langsung keluar saja. Ya. Jadi kalau antum ingin keluar nggak perlu. Langsung keluar saja. Karena Nabi SAW itu salam di akhir salat, dan kebetulan ini salatnya belum berakhir. Mudah-mudahan jelas ya. Baik. Selanjutnya, fadilatu idraki takbiratil ihrami ma'al imam. Pembahasan berikutnya, keutamaan ikut takbiratul ihram bersama imam. Nah ini jemaah sekalian. Jadi jangan kita hanya ngejar sholat jamaah saja, tapi di antara yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita dapat takbiratul ihram bersama imam. Kalau antum misalkan, kalau antum datang ketika imam membaca surah Al-Fatihah rakaat pertama, antum disebut dapat sholat jamaah atau tidak? Disebut dapat tidak? Dapat. Tetapi antum dapat takbiratul ihram bersama imam tidak? Tidak. Ya. Makanya seperti yang Tiang sampaikan tadi, kita bukan hanya mencari sholat jamaahnya. Ada satu poin yang sangat penting, yaitu dapat takbiratul ihram bersama imam. Takbir yang pertama itu keutamaannya sangat besar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, an Anas qala, dari Anas bin Malik dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin, barang siapa yang salat ikhlas karena Allah 40 hari fi jama'atin, secara berjamaah, yudrikut takbiratal ula, dan selama 40 hari itu dia selalu ikut takbiratul ihram, takbir pertama 40 hari, ya, kutiba lahu bara'atan, maka dicatatkan baginya 2 kebebasan. Dicatatkan baginya oleh Allah 2 kebebasan.
Yang pertama, bara'atun minan nar, kebebasan dari api neraka. Subhanallah. Dan yang kedua, bara'atun minan nifaq, kebebasan dari sifat kemunafikan. Syaratnya apa? Dapat takbiratul ihram bersama imam minimal 40 hari. Bukan minimal sholat jamaahnya 40 hari. Bukan. Ya sudahlah, saya sholat berjamaah 40 hari saja. Setelah itu tidak berjamaah. Bukan. Dia tetap sholat berjamaah, tetapi setidaknya dalam jamaahnya itu ada 40 hari dia selalu ikut takbiratul ihram bersama imam. Minimal. Ya. Maka dicatatkan baginya dua kebebasan. Pertama, kebebasan dari api neraka, dan yang kedua, kebebasan dari sifat kemunafikan. Oleh karena itu, subhanallah, kita dapati riwayat dari para ulama salaf luar biasa, mereka mengejar takbiratul ihram ini. Luar biasa. Ya. Dikatakan oleh Imam Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Waqi' Ibnul Jarrah mengatakan, kanal A'mash, dahulu Imam Al-A'mash. Imam A'mash ini nama aslinya adalah Sulaiman bin Mihran. Qariban min sab'ina sanatan, hampir 70 tahun. Hampir 70 tahun. Lam tafuthu takbiratul ula, dia tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Ya, 70 tahun jemaah sekalian. Ya. Nah, ini berat ini, 70 tahun. Subhanallah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim bin Yazid rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula, apabila engkau melihat seorang laki-laki, yatahawanu fit takbiratil ula, menggampangkan takbir yang pertama. Kalau ada seorang laki-laki dia meremehkan takbiratul ihram bersama imam, faghsil yadaka minhu, maka cucilah tanganmu darinya. Artinya jangan berharap banyak, kata para ulama, dari orang seperti itu. Subhanallah. Mungkin tadahnya kalau Imam Ibrahim bin Yazid ini hidup di zaman kita. Ya. Igsil yadaka minhu, cucilah tanganmu darinya, kata beliau. Subhanallah. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, inna min tauqiris salah, di antara bentuk penghormatan kepada salat, an ta'tiyaha qabla al-iqamah, antum datang sebelum iqamah. Ini bentuk hormat kita kepada salat, kita datang sebelum iqamah. Berusaha jemaah sekalian, kita berusaha saling mengingatkan. Kalau ada kekurangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk menyempurnakannya. Baik. Jadi di samping kita mengejar keutamaan salat jamaah, usahakan mengejar keutamaan apa? Takbiratul ihram bersama imam. Ya, takbiratul ihram bersama imam. Selanjutnya, saya singkat saja pembahasan salatul jamaah ini, kita ambil poin-poin yang penting untuk kita ambil. Ad-dukhulu ma'al imami ala ayyi halin kana. Di antara adab salat berjamaah, kalau kita telat datang, maka hendaklah langsung masuk mengikuti gerakan imam ala ayyi halin kana, apapun gerakan imam itu. Antum datang terlambat menuju masjid, antum temukan imam sedang sujud, maka antum takbiratul ihram, Allahu akbar. Dan tidak mesti begini, karena bersedekap itu ketika berdiri dalam salat. Yang ini antum waktu berdiri atau tidak? Antum mendapatkan imam sedang sujud, antum datang ke masjid, antum temukan imam sedang sujud. Ya, maka antum takbiratul ihram, Allahu akbar. Ini kesempatan berdiri atau langsung ikut sujud? Langsung ikut sujud, sehingga tidak perlu bersedekap. Karena bersedekap itu ketika berdiri. Jadi antum cukup Allahu akbar dalam posisi berdiri, Allahu akbar, kemudian langsung bisa turun sujud. Ya. Atau antum sedang masuk masjid, kemudian antum dapati imam sedang duduk
tahiyatul masjid apa? Duduk tasyahud awal. Antum langsung ikut duduk. Tentunya takbiratul ihram terlebih dahulu. Takbiratul ihramnya dalam keadaan apa? Berdiri. Ya. Dan pernah kita ingatkan jemaah sekalian, kalau antum masuk masjid dan antum menemukan imam sedang ruku, ya. Antum temukan imam sedang ruku. Kalau antum dapat ruku bersama imam, berarti antum dapat rokaat tidak? Dapat rokaat. Ini yang menyebabkan sebagian orang melakukan kesalahan. Ingin mengejar rokaat bersama imam, akhirnya justru sholatnya menjadi batal. Yaitu apa? Takbiratul ihramnya tidak dalam keadaan berdiri. Harus takbiratul ihram itu dalam keadaan tegak berdiri. Dari A-nya sampai bar-nya. Allahu Akbar semuanya harus dalam keadaan berdiri. Ya, mohon maaf seperti yang pernah kita sampaikan, sebagian orang ingin mengejar rukuk bersama imam, dia cepat masuk. Allahu Akbar langsung begini. Ini salatnya ini batal. Salatnya batal. Jadi ingin mengejar rakaat tetapi salatnya batal. Tahu dah peribahasa Sasak, metabati ilang kemulan? Tahu dah? Nah. Ingin nyari untung tetapi malah harus tegak berdiri. Takbiratul ihramnya tegak berdiri. Antum Allahu Akbar, kemudian langsung ruku. Ya. Antum masuk, misalkan imam sedang ruku, antum masuk ke saf, Allahu Akbar, langsung ruku. Meskipun antum tidak Allahu Akbar lagi ketika turun ruku. Cukup yang pertama itu. Dengan syarat antum harus tegak berdiri. Antum harus tegak berdiri. Adapun Allahu Akbar, maka ini batal salatnya sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Taib. Jadi jangan sampai gara-gara ingin mengejar ini. Apalagi kalau imamnya sedang sujud, apa yang antum mau kejar? Rokaatnya sudah nggak dapat. Iya. Rokaatnya sudah nggak dapat. Kan kita disebut dapat rokaat kalau dapat ruku bersama imam. Yang ini imamnya sedang sujud, apa yang harus dikejar? Cukup antum takbiratul ihram posisi tegak berdiri, setelah itu antum langsung turun sujud. Baik. Dalilnya an Ali bin Abi Talib, dari Ali bin Abi Talib, wa Muadz bin Jabal dan Muadz bin Jabal. Qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukumus salata, apabila seseorang dari kalian mendatangi salat, maksudnya salat jamaah, wal imamu ala halin, sedangkan imam sedang berada dalam satu posisi, baik posisinya ruku ataupun sujud, falyasna', maka hendaklah dia melakukan kama yasna'ul imam, sebagaimana yang sedang dilakukan oleh imam. Dalam hadis lain lebih tegas lagi jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda, man wajadani raki'an, barang siapa yang menemukanku dalam keadaan ruku, siapa yang datang ke Masjid Nabawi dan dia menemukan aku dalam keadaan ruku, au qa'iman, atau dalam keadaan berdiri, au sajidan, atau dalam keadaan sujud, falyakun ma'i ala halati, maka hendaklah dia mengikuti gerakanku itu, allati ana 'alaiha, yang aku sedang berada di atasnya itu. Ya, sebagian orang kadang nunggu dia. Ya, masuk masjid kebetulan imamnya sedang sujud, nunggu. Baik. Nunggu. Allahumma illa, ya kecuali sebagian ulama berpendapat kalau imamnya itu sedang tasyahud akhir, sedang duduk tasyahud akhir, taib, maka sebagian ulama berpendapat boleh seseorang menunggu imam itu selesai kalau memang dia masuk masjid bersama rombongan, supaya nanti mereka bisa sholat jamaah. Menurut sebagian ulama, meskipun ini tidak diridhoi oleh
sebagian ulama lainnya. Karena hadis ini sifatnya umum. Siapa yang mendatangi salat kemudian mendapati imamnya dalam sebuah keadaan, sebuah posisi, langsung dia kerjakan seperti posisi imam itu setelah takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Ya, ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan kecuali kalau tasyahud akhir. Ya. Itu pun kalau dia masuk masjid bersama rombongan. Tapi kalau ompo-ompo dah sendirian masuk masjid kemudian imamnya tasyahud akhir, kan masuk sudah. Ya. Baik, hadza huwa wallahu taala a'la wa alam. Di sini ada satu pembahasan tentang man raka'a dunas shaf. Siapa yang ruku sebelum masuk shaf? Ya. Siapa yang ruku sebelum masuk shaf? Jadi dia masuk masjid, jamaah sekalian, dia masuk masjid. Di pintu masjid itu dia melihat imam sedang ruku. Kan kita sudah sampaikan, kapan seorang makmum itu dapat satu rakaat? Kalau ikut ruku bersama imam. Dia khawatir kalau dia jalan ke shaf, imamnya sami Allahu liman hamidah. Baik. Apakah boleh bagi dia takbiratul ihram dari pintu itu? Ya, dia takbiratul ihram dari pintu. Allahu akbar. Kemudian setelah itu dia sujud, dia ruku. Kemudian sambil jalan begini. Apakah boleh atau tidak? Baik. Ini yang sedang dibahas ya. Antum sabar dulu ya. Baik. Ini yang sedang dibahas. Man raka'a dunas shaf. Siapa yang ruku sebelum masuk shaf? Kita baca dulu hadisnya, baru setelah itu kita jelaskan pendapat ulama tentang ini. An Abi Bakrata, dari Abu Bakrah. Abu Bakrah bukan Abu Bakar. Dari Abu Bakrah, annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Bakrah pernah masuk masjid dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un, sedang ruku. Nabi sedang ruku. Nabi alaihi salatu wasallam menjadi apa? Menjadi imam salat. Abu Bakrah datang terlambat. Ketika di depan pintu Masjid Nabawi itu dia lihat Nabi alaihissalatu wassalam sedang ruku. Faraka'a, maka dia pun takbiratul ihram kemudian langsung ruku. Qabla, sebelum an yasila ila shaf, sebelum dia sampai ke shaf. Dia ruku duluan. Baik. Fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya disingkat oleh Syekh di sini. Dalam hadis lengkapnya, kemudian dia pun jalan sambil ruku, sehingga menimbulkan kebisingan. Menimbulkan apa? Kebisingan. Ada suara agak ribut. Ya. Selesai sholat, Nabi SAW nanya, siapa tadi? Maka Abu Bakrah pun mengangkat tangan, saya wahai Rasul. Kata Nabi SAW, zadakallahu hirsan. Semoga Allah memberikanmu tambahan semangat. Artinya, dendek telat. Ya. Jangan telat. Zadakallahu hirsan. Semoga Allah menambahkanmu semangat. Taib. Kemudian lanjutan hadisnya, wala ta'ud, dan jangan ulangi. Dan jangan ulangi. Taib. Wala ta'ud. Lupa tiang bawa spidol ini dan kertas. Wala ta'ud, huruf ta, ain sama apa? Dal. Ta, ain sama dal. Huruf ta-nya itu fathah ta, huruf ainnya dhammah ta'u, huruf dalnya sukun. Apa bacaannya? Huruf ta-nya fathah, ainnya dhammah, kemudian dalnya sukun. Apa bacaannya? Ta'ud.
ta'ud. Apa arti wala ta'ud? Jangan ulangi. Jangan ulangi. Baik. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan perbuatan ini tidak boleh. Ruku sebelum masuk shaf itu, kemudian berjalan sambil ruku, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang untuk apa? Untuk mengulangi. Jangan ulangi. Dan ini yang dipatwakan oleh Syekh bin Baz, kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian juga Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi Arabia, Lajnah Daimah. Perbuatan itu tidak boleh. Tidak boleh. Sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena bacaan yang tadi itu ta, ain, dal, apa bacaannya tadi? Ta'ud. Mereka membacanya dengan bacaan yang lain, bukan ta'ud. Huruf tanya fathah ta, huruf ainnya sukun ta, huruf dalnya dhammah ta'du, bukan ta'ud. Wala ta'du. Apa arti wala ta'du? Jangan lari. Jadi kata mereka, boleh, yang penting jangan lari. Boleh, yang penting jangan lari. Ya, baik. Sehingga khilaf di kalangan para ulama tentang gara-gara bacaan, jemaah sekalian. Gara-gara bacaan. Ada tulisannya sama antara ta'ud dengan ta'du, itu sama. Ta'ud jangan ulangi, berarti nggak boleh. Ruku sebelum masuk shaf kemudian jalan sambil ruku, itu nggak boleh karena Nabi melarang. Wala ta'ud, jangan ulangi. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Lajnah Daimah Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi Arabia. Kata mereka, perkataan Nabi yang mengatakan jangan ulangi menunjukkan ini tidak boleh. Ya. Bagaimana dengan sahabat itu? Ya keringanan, sudah terlanjur. Tapi bagi yang lain jangan ulangi. Baik. Tapi sebagian ulama mengatakan bacaannya apa tadi? Wala ta'du, jangan lari. Jangan lari. Jadi kalau antum ruku sebelum masuk shaf jalan biasa, jangan lari. Baik. Wallahu a'lam. Ya, lebih baik jemaah sekalian jangan dilakukan. Apalagi kalau antum sholat di masjid umum. Ya. Baik. Di masjid orang banyak, yang mungkin orang belum paham tentang ilmu ini, kemudian antum langsung praktekkan, begini kata orang, ya, kan sholat marak penyu ini, ya, jadi perhatikan keadaan, Subhanallah jemaah sekalian, kalau seandainya sebagian sahabat itu, bahkan mereka ada yang meninggalkan sunnah muakkadah untuk menghindarkan fitnah. Dalam riwayat Bukhari Muslim, begitu pula Abu Daud dan yang lainnya, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, dia melakukan safar haji bersama beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud ikut. Ketika sedang berada di Mina, Utsman bin Affan yang jadi imam. Salat 4 rakaat untuk orang musafir itu diapakan? Dikosor jadi berapa? 2 rakaat. Mengkosor salat yang 4 rakaat ketika safar sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi pendapat yang terkuat sunnah muakkadah. Qaddarallah, Utsman bin Affan justru tidak mengkosornya. Dia tetap kerjakan 4 rakaat. Sebagian ulama mengatakan karena Utsman memandang dirinya sudah mukim. Kenapa? Karena dia punya rumah di Mina, sehingga dia memandang dirinya mukim, sehingga dia 4 rakaat. Ketika itu diketahui oleh Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud mengkritiknya, tetapi tidak di depan Utsman. Dia mengatakan, saya sholat bersama Nabi SAW 2 rakaat di Mina ini, bersama Abu Bakar 2 rakaat, bersama Umar 2 rakaat. Ketika masuk waktu sholat yang 4 rakaat, lagi-lagi Utsman bin Affan jadi imam dan Abdullah bin Mas'ud jadi makmum.
dan Utsman bin Affan 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud ikut 4 rakaat. Selesai sholat, orang-orang mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Ibta'ala Utsman wa tusalli arba'an. Kemarin antum mengkritik Utsman, tapi sekarang antum ikut sholat 4 rakaat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-khilafu syarr. Menimbulkan perselisihan itu buruk. Menimbulkan perselisihan itu buruk. Lihat fikihnya para sahabat. Jangan sampai gara-gara sesuatu yang ini saja masalahnya bukan sunnah, boleh atau tidak? Ini masalah boleh. Ya. Boleh atau tidak? Antum ruku sebelum masuk shaf. Tidak ada yang mengatakan sunnah antum ruku sebelum masuk shaf. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, kalau seandainya kita sholat di tempat yang mungkin orang belum paham, maka jangan dipraktikkan ya. Antum masuk saja. Seandainya tertinggal 1 rakaat, ya sudah. Lain kali antum datang pagian. Ya. Zadakumullahu hirsan. Taib. Ini dia tentang masalah ruku sebelum masuk shaf. Astagfirullah. Sudah masuk atau isya ini? Batuan udah masuk ya? Isya? Saya tambahkan satu lagi ya. Ini kan pertemuannya sekali sebulan nih. Ya. Izin. Ya. Ma yu'maru bihil imamu minat takhfif. Sikap imam ketika sholat berjamaah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum linnas, apabila seseorang dari kalian menjadi imam bagi manusia, jadi imam, falyukhaffif, maka hendaklah dia ringan-ringankan, jangan terlalu panjang bacaannya. Ya, Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda, dan ini sebelumnya diucapkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengingatkan kepada para imam, kata beliau, salat jamaah itu bukan tempat untuk murajaah. Sekali lagi, salat jamaah bagi imam jangan jadikan sebagai kesempatan murajaah. Akhirnya dia pun membaca 3 halaman. Hitung-hitung sebagai murojaah katanya. Salat jamaah itu bukan tempat murojaah. Bukan tempat murojaah. Murojaah apa? Murojaah apa? Hafalan. Bukan. Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjadi imam, falyukhaffif, dia ringankan. Fa inna fihimud dha'ifa, karena di antara makmumnya ada orang yang lemah. Wasaqima, ada orang yang sakit. Wal kabira, dan ada orang yang sudah tua. Fa'idha shalla li nafsihi, tetapi kalau dia salat sendirian seperti salat tahajud, falyutawwil ma sya', silahkan dia panjangkan sesuka hatinya. Jadi ringan-ringan. Tapi dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim bagaimana tolak ukur ringannya. Ya. Tolak ukur ringannya adalah yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi SAW ketika sholat subuh, panjang tidak bacaan beliau? Agak panjang. Itu ringan masuknya. Itu ringan. Kenapa? Karena beliau yang memerintahkan untuk meringankan, dan beliau juga yang mempraktikkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, tidak mungkin ucapan beliau ditentang oleh perbuatan beliau. Tidak mungkin. Ya. Ketika beliau sholat subuh hari Jumat, rakaat pertama beliau baca apa? As-Sajdah. As-Sajdah itu 3 halaman. 3 halaman. Kemudian rakaat yang kedua beliau membaca surah Al-Insan. Al-Insan itu 2 halaman. 2 halaman. Berarti berapa halaman semuanya? 5 halaman. Menurut antum itu berat atau ringan? Itu ringan, kata Ibnul Qayyim. Itu ringan. Kata, mohon maaf, apa kata Ibnul Qayyim? Tolak ukur ringan di sini tidak kembali kepada keinginan makmum. Ya, tidak kembali kepada keinginan makmum.
Karena kalau kembali kepada keinginan makmum, ada yang minta qul huwallahu ahad dibagi dua. Baik. Oleh karena itu, ringannya itu adalah contoh dari Nabi SAW. Ringan itu ikut contoh dari Nabi SAW. Ya, jadi ini dia. Dan mohon maaf, di sini ada satu hal yang diingatkan oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman. Mudah-mudahan kita meninggalkannya. Beliau mengatakan, wa min akhta'i ba'dil ma'mumin, dan di antara kesalahan sebagian makmum, bukan semua orang. Di antara kesalahan sebagian makmum, at-tanahnuhu fis salati ta'ammudan min ghairi udhrin wala daruratin. Sengaja berdehem. Apa bahasa Anda berdehem? Krem. Liyusmi'a rajulan aw yunabbihal imam, untuk memperingatkan imam bi annahu qad atala fis shalah, bahwasanya imam bacaan pelunggu ini agak panjang. Tapi imamnya tidak sadar. Baik. Apa kata beliau? Man fa'ala, siapa yang melakukan perbuatan seperti ini padahal tidak ada uzur, tidak sedang batuk dan seterusnya, faqad asa, berarti dia telah berbuat buruk. Wala syai'a alaihi, tetapi salatnya tidak batal. Kenapa salatnya tidak batal? Li'anna tanahnuha laysa lahu hurufun hijaiyatun tufham, karena krem itu bukan bahasa yang dipahami. Yang membatalkan salat jamaah sekalian adalah ucapan yang memiliki makna. Ucapan yang memiliki makna. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang yang menguap di dalam salat, menguap, kemudian dia bersuara dengan suara huwa, kata dia, huwa, maka bisa batal salatnya. Kenapa? Karena huwa dalam bahasa Arab punya artinya dia. Artinya dia. Huwa, batal salatnya. Tetapi kalau dia misalkan menguapnya ha, ya, itu enggak, menurut sebagian ulama, ya. Begitu pula dengan ini enggak ada artinya. Ya. Yang membatalkan salat itu adalah ucapan yang bermakna. Ucapan yang bermakna. Baik. Jelas Pak Guru? Wallahu taala a'lam wa alam. Yang maaf karena kelebihan, ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Adapun kalau seandainya tidak diperintahkan oleh imam, maka tidak boleh jadi imam. Sehingga sebagian ulama melarang. Ya. Kemudian yang kedua, supaya nanti tidak terjadi tasalsul, rantai. Dia ini kan masbuk. Tiba-tiba ada orang datang, kemudian menepuknya jadi imam. Ya. Kemudian imam yang masbuk ini salam, berarti makmumnya juga masbuk. Paham antum ya? Ya, makmumnya masbuk, makmumnya berdiri, ada lagi yang datang. Terus ya, tasalsul. Sehingga wallahu alam lebih baik dihindarkan, lebih baik dihindarkan. Ya, wallahu alam. Baik. Silakan. Masalah salat berjamaah. Iya. Di saat kita turun sujud itu, yang mana dulu kita sentuh di lantai, dulu kita pas tangan dulu. Banyak pendapat yang bilang tangan dulu. Tangan dulu. Mana yang Baik, atau lutut dulu. Baik. Banyak pendapat mengatakan tangan dulu, justru kebanyakan mengatakan lutut dulu. Ya. Kebanyakan ulama mengatakan lutut dulu. Kebanyakan ulama. Sebagian ulama mengatakan tangan dulu. Mana yang antum harus dahulukan? Ya. Wallahu alam, ini termasuk perkara yang ulama khilaf dengan khilaf yang sangat kuat, sehingga al-amru wasi', perkaranya luas. Sampai Imam Qatadah, kalau tiang tidak khilaf, Imam Qatadah ketika ditanya tentang masalah ini, maka beliau mengatakan mana yang dia merasa nyaman. Kalau seandainya dia merasa lutut dulu nyaman, maka dia dahulukan lututnya. Tapi kalau dia merasa tangan dulu nyaman, maka dia dahulukan tangannya. Terutama misalkan bedakan antara orang yang sudah, mohon maaf, orang yang sudah lanjut usia dengan orang yang masih muda. Kalau orang yang lanjut usia antum suruh pakai lutut dulu, sang kedebuk, tahu darang kedebuk, ya, jatuh gitu, ya. Belum nyampe lutut di lantai, wajah duluan. Ya. Baik. Oleh karena itu di sini tangan. Ya. Jadi ini perkara yang luas, ya, perkara yang luas. Wallahu alam, khilaf kuat di kalangan para ulama. Tanggung jawab Abu Lintang ya, kalau kita telatnya agak lama. Kalau kita selesainya agak lama. Ini pertanyaan untuk numpuk ini. Sila Abah. Sebelum takbiratul ihram, kremnya. Iya. Makmum yang krem. Setelah lama. Apa yang dilakukan oleh imam? Merapatkan sop. Oh, begitu. Kemudian pelungguh krem. Allah. Ya, dihindarkan ya, supaya tidak terjadi perselisihan. Ya, dihindarkan. Ya. Mudah-mudahan berdirinya antum yang nunggu itu berpahala. Mudah-mudahan. Ingat sabda Nabi SAW kepada Aisyah, innama ajruki ala qadri nasabik, sesungguhnya pahalamu tergantung lelahmu. Itu sabda Nabi kepada Aisyah. Ketika Aisyah dia mengeluh lelah saat manasik haji, Aisyah mengatakan lelah. Kata Nabi SAW, innama ajruki ala qadri nasabik, pahalamu tergantung lelahmu. Pada sabarkah? Sabar ya. Daripada nanti apa yang kremang deh katanya. Sabar, apa kremang deh. Iya. Baik. Wallahu a'lam. Bagaimana kita yang sebagai kaum perempuan untuk bisa mengejar poin atau keutamaan ikut takbiratul ihram, sedangkan kita sebagai kaum perempuan salatnya di rumah? Apakah yang dapat kesempatan itu cuma untuk para ikhwan saja? Ingat, Allah itu maha adil, syariat Allah itu sangat adil. Ketika Allah mensyariatkan perempuan salat di rumah, karena salat mereka di rumah itu lebih baik bagi mereka. Sampai sebagian ulama mengatakan bisa jadi salatnya perempuan di rumah itu ada keutamaan di sana yang tidak didapatkan oleh laki-laki yang berjamaah di masjid. Contoh, Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid,
keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah, keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Keadaan ini bisa didapatkan oleh laki-laki dan perempuan tidak? Sama, karena perempuan juga sujud di rumahnya, laki-laki juga sujud. Tapi ada kedekatan yang kedua yang tidak didapatkan oleh laki-laki. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma takunul mar'atu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Keadaan seorang perempuan paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Berarti dua yang didapatkan kedekatan oleh perempuan. Kedekatan ketika sujud dan kedekatan karena dia berada dalam rumah. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Anti tidak dapatkan ini para perempuan, antunna tidak mendapatkan jalan ini, Allah buatkan jalan yang lain. Allah buatkan jalan yang lain. Seperti perkataan Imam Ibnul Qayyim, saking sayangnya Allah kepada hambanya, ketika Allah menghalangi hambanya dari satu jalan, maka Allah bukakan jalan yang lain yang lebih baik. Contoh, ya, contoh. Seorang bayi ketika berada dalam perut ibunya, maka jalan makanannya hanya satu, yaitu pusat ibunya, satu. Tapi ketika dia sudah lahir, dia tidak dapat lagi jalan itu, tapi dibukakan dua. Mohon maaf, dari dua, bisa kanan, bisa kiri. Baik. Ketika dia sudah selesai menyusu, nggak dapat lagi itu, tapi Allah bukakan makanan, berbagai macam makanan. Allah itu maha rahmah untuk hamba-hambanya. Ya. Begitu pula dengan masalah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah antum menjelaskan perbedaan antara ruh, jiwa atau nyawa? Apakah itu sama atau berbeda? Ya, wallahu alam, saya tidak tahu. Ya. Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya. Mudah-mudahan nanti ada ustaz lain yang bisa menjawab. Bagaimana hukum sholat seseorang yang bekerja di perusahaan, namun tiap kali waktu sholat dia tidak pernah tepat waktu karena jam istirahatnya selalu lewat dari waktu sholat? Pertama, kalau bisa diomongkan kepada bosnya, katakan, boleh tidak saya kalau tiba waktu sholat, saya minta untuk pergi sholat, nanti jam istirahat saya dikurangi, ditukar, ya. Jam kerja saya ini saya gunakan untuk sholat, ketika masuk waktu sholat nanti jam istirahat saya dikurangi, boleh tidak? Ya. Ingat jamaah sekalian, Allah menurunkan harta liiqamati sholat, untuk menegakkan sholat. Jangan sampai tujuan harta diturunkan menegakkan sholat, justru gara-gara mencari harta tidak sholat. Ya. Inna anzalna al-mala liiqamati sholat, sesungguhnya kami menurunkan harta supaya sholat ditegakkan. Dan diantara bentuk menegakkan sholat bagi laki-laki, sholat berjamaah. Ya, kalau bisa diomongkan, silahkan diomongkan. Dan jamaah sekalian, sering tiang sampaikan, kadang kita itu cepat sekali mengambil kesimpulan. Bagaimana? Aduh, kayaknya bos nggak ngasih ini, kayaknya, padahal belum ngomong. Ya, beberapa teman di Batam dulu, mereka itu kerja di perusahaan yang pimpinannya itu, direkturnya itu orang non-muslim. Pimpinannya, direkturnya orang non-muslim ketika di Batam dulu. Subhanallah jamaah sekalian, mereka datang ke direkturnya itu, pimpinannya mengatakan, Pak, saya ini muslim, saya minta kalau seandainya sudah masuk waktu sholat, agama saya menyuruh saya untuk pergi sholat. Ternyata diberikan, diizinkan. Bahkan kata dia, ketika kami lupa, bos ini yang mengingatkan, ini sudah waktunya, enggak pergi sholat, kata bos. Ini non-muslim, maka kita berhusnuzon kepada direktur yang muslim. Cuman kadang kita cepat sekali ngambil kesimpulan, kayaknya enggak dikasih, kayaknya, padahal belum ngomong. Ya, ngomong dulu. Mana yang diutamakan sebagai wanita, mengikuti suami kajian atau membaca Al-Quran dan membimbing anak menyimak hafalannya di rumah?
Kalau seandainya suami Anda pergi ke kajian, kemudian nanti ketika pulang beliau bisa mengajarkan Anda hasil kajian itu, maka silahkan Anda diam di rumah, baca Al-Quran dan bimbing anak Anda. Tapi ingat, nanti ketika suami pulang jangan lupa tagih, supaya suami tidak tidur ketika kajian, ya, mencatat. Ya, kenapa? Karena nanti di rumah ada ujian, ya, ujian. Ketika pulang istrinya nanya, Pak, apa hasil kajian tadi? Ya. Dengan demikian bisa kebaikan ini terkumpul. Anak dapat hafalan, kemudian seterusnya. Kemudian nanti istri dapat hasil kajian. Dahulu sebagian sahabat mereka gonta-ganti pergi kepada Nabi SAW. Yang tidak dapat pergi maka dikasih tahu oleh yang pergi. Kata Nabi SAW, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Pasti di setiap hati seorang hamba menginginkan surga tempat kembalinya. Lalu salahkah jika seorang hamba ketika melakukan amal soleh selain berharap wajah Allah juga berharap surga, meskipun kita tahu bahwa seorang tidak masuk surga karena amalannya? Ini tidak salah, justru seharusnya. Ini akibat ada sebuah pemahaman mengatakan tidak boleh beramal soleh mengharapkan surga dan takut neraka. Tidak boleh. Ini ucapan sebagian manusia. Harus beribadah itu semata-mata karena Allah. Siapa yang beribadah karena mengharapkan surga, bahkan mereka mengatakan syirik. Syirik. Dan ini tentunya pendapat yang tidak benar. Kenapa? Karena dahulu para nabi, para rasul, mereka mengharapkan surga dan takut terhadap neraka. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW bertanya kepada seorang laki-laki, apa yang antum baca selesai tasyahud sebelum salam? Apa kata laki-laki tersebut? Ya Rasulullah, tidak banyak doa yang saya hafalkan. Tidak banyak. Sehingga yang saya baca selesai tasyahud sebelum salam adalah Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari neraka. Itu saja doa saya, wahai Rasul. Kata Nabi SAW, nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi, haulaha nudandin, hanya itu doa kami. Kami para nabi, hanya itu doa kami. Ya. Apa fungsinya Allah menyuruh kita mengejar surga kalau seandainya tidak boleh mengharapkan surga? Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah menyuruh bersegera. Dalam lafaz yang lain, dalam ayat yang lain, sabiku, berlomba-lomba. Ya Allah, kenapa engkau menyuruh kami berlomba-lomba? Kan tidak boleh mengharapkan surga. Jadi ucapan ini secara zahir terlihat luar biasa. Harus beribadah semata-mata karena Allah. Betul, semata-mata karena Allah. Tetapi Allah sendiri yang menyuruh untuk mengejar surga. Iya. Baik. Jadi justru harus seperti ini. Harus Anda harapkan surga. Ya, sampai ada sebagian orang dia berdoa, ya Allah, aku tidak layak masuk ke dalam surgamu, tetapi aku juga takut masuk nerakamu. Jadi pertanyaannya, antum maunya apa? Ya. Antum maunya apa? Ya. Aku tidak layak masuk surgamu, tapi aku takut masuk neraka. Antum maunya apa sebenarnya? Taib. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, idza sa'altumullah, kalau antum berdoa kepada Allah, fas'aluhul firdaus, jangan tanggung-tanggung, minta surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah, surga firdaus, surga paling tinggi. Wa awsatul jannah, surga terbaik. Saqfuha arsyur rahman, atapnya adalah arsy Allah. Tidak tanggung-tanggung, minta firdaus. Dia tiang semelang diri dah. Dia hilang, semelang diri dah. Taib. Minta sama manusia baru malu, jemaah sekalian. Ya. Kalau minta sama Allah, minta. Di sini ada satu pertanyaan terakhir, yang izin, karena sudah terlanjur dicatat, kemudian panjang ini ya. Mohon tinta banyak sudah ini ya.
Bagaimana seharusnya seorang anak bersikap kepada orang tuanya yang dari kecil tidak merawatnya, bahkan tidak menafkahinya, dan juga tidak pernah bicara kepada anaknya tanpa sebab yang jelas, karena qaddarallah dari kecil anak ini ikut ibunya. Sang anak sudah berusaha dengan berbagai cara untuk menyambung silaturahmi dan berusaha untuk menghubungi ayahnya, tapi sikap beliau tetap sama seperti dahulu. Namun ketika orang tuanya butuh biaya, ia selalu ada. Lalu berdosakah jika si anak sudah berpasrah dan tidak ingin lagi menghubungi orang tuanya tersebut, dan sekarang hanya menunggu i'tikad baik dari sang ayah? Jangan menyerah. Ya. Tidak ada alasan bagi anak untuk durhaka kepada orang tua. Tidak ada alasan. Ya. Kesalahan orang tua, kekurangan orang tua bukan menjadi alasan untuk anak durhaka. Pernah yang sampaikan, ada satu pertanyaan masuk kepada Syekh Ibnu Utsaimin dari seorang gadis. Gadis ini dia mengatakan, "Syekh, saya ketika kecil ternyata dibuang oleh orang tua saya. Dibuang ketika kecil. Maka saya dipungut oleh keluarga yang lain, kemudian saya dirawat sampai besar. Setelah saya besar, baru saya tahu siapa orang tua kandung saya. Setelah saya besar. Pertanyaannya, Syekh, apakah saya wajib berbakti kepada mereka? Saya dibuang dari kecil." Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, cukuplah mereka berdua menjadi sebab engkau lahir, cukuplah itu kebaikan mereka yang tidak akan bisa engkau bayar. Ya. Tanpa kedua orang tua kita, setelah izin Allah, tanpa mereka kita tidak akan pernah ada. Ya. Dan di antara nikmat Allah yang besar itu disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di antara nikmat Allah yang besar adalah nikmatul ijad, nikmat kita ada sebelumnya tidak ada. Dan yang menjadi perantara itu siapa? Orang tua. Ini nikmat besar, nikmatul ijad. Dari tidak ada menjadi ada. Mereka yang menjadi sebab kita ada. Makanya sampai ulama mengatakan, kalau orang tua menjadi sebab kita tidak ada, mereka tidak dikisos. Kalau ada orang tua membunuh anaknya, bukan berarti tidak berdosa. Orang tua membunuh anaknya dosa besar, tetapi dalam hukum Islam tidak dikisos. Tidak dikisos. Kenapa? Karena dia yang menjadi sebab anaknya ada, maka dia tidak dihukum ketika menjadi sebab anaknya tidak ada. Sampai seperti itu jemaah sekalian. Jadi nggak ada alasannya. Orang tua, mereka manusia, mereka punya kekurangan, tidak ada alasan untuk durhaka. Ya, tidak ada alasan untuk durhaka. Terus sambung. Ya, saya yakin hati seorang bapak, ya, tetaplah dia seorang bapak. Kalau batu saja bisa meleleh ketika terus dikenai oleh tetesan air, apalagi seorang bapak yang ini darah dagingnya sendiri. Hanya masalah waktu saja. Bersabar, isbiru, bersabar. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang maaf atas kepanjangan. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.